Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi 30 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya itu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri pembukaan rapat kerja teknis atau Rakernis Gabungan Jajaran Divisi di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Rabu 30 April 2025. Dalam kunjungan Badan Gizi Nasional bersama The Rockefeller Foundation dan ASEAN Development Bank di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri Pejaten Jakarta Selatan, para stakeholder memberikan apresiasi atas keikutsertaan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemain timnas Bribda Ferrari buka kartu ruang ganti untuk tembus ke Piala Dunia masih memiliki harapan. Di informasi pertama pemirsa, akibat terlilit utang, mantan sopir mencuri barang berharga di rumah majikannya di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Pelaku berhasil mencuri barang berharga milik korban dengan nilai total kerugian mencapai 200 juta rupiah. Yudi harus diamankan Satuan Reserse Kriminal Polsek Cilenyi usai melakukan tindak pencurian barang berharga milik mantan majikannya. Pelaku melakukan aksi pencurian tak sendiri, dibantu rekannya bernama Imam. Aksi pencurian terjadi saat rumah korban dalam keadaan kosong ditinggal oleh pemiliknya. Rencananya pelaku akan melarikan diri ke kawasan Kalimantan, namun berhasil diamankan oleh petugas gabungan dari Satuan Reskrim Polresta Bandung dan pihak Polsek Cilenyi di kawasan Kabupaten Garut. Dari keterangan petugas, pelaku melancarkan aksi pencurian karena terlilit hutang. Sedangkan barang-barang yang dicuri korban diantaranya tas bermerek, sepatu, hingga sepeda motor korban. Karena peristiwa pencurian tersebut, korban menderita kerugian total mencapai 200 juta rupiah. Jadi kami, Polsek Cilenyi, Polresta Bandung, menerima laporan daripada korban pada tanggal 19 April 2025 datang ke Polsek Cilenyi mengadukan adanya tindak pidana pencurian. Untuk yang dicuri ada beberapa barang, mulai dari 16 buah tas berbagai merek dengan merek yang branded, kemudian 3 buah sepatu berbagai merek sama dengan branded juga, dan 1 unit handphone merek Samsung, kemudian 1 unit sepeda motor merek Honda Beat. Informasi dari saksi dan pelaku, faktor ekonomi kebutuhan daripada pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus menekam di balik jeruji besi Mapolsek Cilenyi, serta terjerat pasal 363 tentang pencurian dan terancam kurungan penjara selama 9 tahun. Dari Humas Polresta Bandung, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Bandar narkoba jenis sabu jaringan Madura berhasil diamankan Sat Narkoba Polres Probolinggo. Hasil pendalaman polisi dalam sebulan, tersangka mampu mengedarkan 2 kg sabu-sabu yang diedarkan di wilayah Probolinggo, Lumajang, dan sekitarnya. Sat Narkoba Polres Probolinggo mengamankan Amir, warga Gending, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, karena terbukti sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Pria yang mendapat julukan Pablo Escobar Probolinggo ini diamankan polisi di rumahnya beserta barang bukti berupa 1 on sabu, alat timbang, dan beberapa motor dan 1 unit mobil. Di hadapan polisi, tersangka mengaku menjalankan bisnis haram ini sudah 10 bulan dan dalam sebulan mampu mengedarkan sabu sekitar 2 kg yang didapatkan dari Pulau Madura.
Barang haram tersebut diedarkan ke sejumlah pengguna, termasuk pemuda di Probolinggo hingga luar wilayah Probolinggo, Lumajang, dan sekitarnya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Yang pertama, kita mengungkap dengan tersangka inisialnya A alias Kobar. Pada waktu kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 13.30. TKP-nya di Desa Gening, Kecamatan Gening, Kabupaten Probolinggo. Dalam penangkapan tersebut, kita berhasil mengamankan 1 on lebih, di mana dari hasil pemeriksaan Kobar ini, yang bersangkutan ini, tersangka ini sudah, menurut informasi dia, sudah menjalankan kurang lebih 10 bulan. Dari hasil temuan kami dan hasil pemeriksaan kami, dalam 1 minggu tersangka ini bisa menghabiskan setengah kilogram sabu-sabu, kurang lebih 4-5 ons dalam waktu 1 minggu. Nah, ini menurut hasil pemeriksaan kami, apabila ini bisa 1 minggu 4-6 ons, terus dia sudah beraksi selama 10 bulan di wilayah hukum Probolinggo, Polres Probolinggo, tentunya kita bisa memperkirakan sudah berapa kilo yang sudah beredar di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ini tentunya hal yang miris, prihatin, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ternyata jaringan narkoba, hasil pengungkapan dari Narkoba Polres Probolinggo, ada jaringan yang bisa dikatakan cukup besar di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, Sat Narkoba juga berhasil mengamankan beberapa pelaku pengedar pil koplo yang diedarkan ke kalangan pelajar dan nelayan. Dari Humas Polres Probolinggo, Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Timur mengungkap dan mengamankan pelaku pembuat dan penyebar berita hoax, manipulasi data atau deepfake menggunakan artificial intelligence atau AI yang mengatasnamakan Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa. Pemirsa, Polda Jawa Timur berhasil menangkap 3 tersangka kasus manipulasi video yang mengatasnamakan Gubernur Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto dalam konferensi pers. Dalam keterangannya, pelaku menggunakan AI untuk memanipulasi data atau video yang disebut dengan deepfake. Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE berupa penyebaran video manipulasi digital atau deepfake yang mencatut nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Kasus ini dilaporkan pertama kali oleh seorang pegawai Dinas Kominfo Jawa Timur pada 14 April 2025. Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktorat Reserse Cyber Polda Jatim segera melakukan patroli cyber dan penyelidikan intensif. Hasilnya 3 orang pelaku berhasil ditangkap di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto dalam keterangan pers pada Senin 28 April 2025 menjelaskan bahwa para tersangka melakukan manipulasi video dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Dalam video tersebut, Gubernur Hovifah Indar Parawansa terlihat seolah-olah memberikan pernyataan tentang penjualan motor murah seharga Rp500.000 yang diklaim sebagai program khusus untuk warga Jawa Timur. Narasi tersebut sepenuhnya palsu dan bertujuan untuk menipu masyarakat agar mentransfer sejumlah uang. Video manipulasi itu kemudian diunggah ke media sosial TikTok dan menyebar luas. Selain mencatut nama Gubernur Jawa Timur, para pelaku juga membuat video serupa dengan menyasar Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat. Kemudian video ini diunggah ke platform TikTok untuk menjaga korban agar mentransfer uang.
Selain Gubernur Jatim, tersangka juga membuat video deepfake serupa dengan narasi penipuan mengatasnamakan Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat. Di sini deepfake dijelaskan sebagai teknik manipulasi media baik berupa gambar, video, dan suara yang menggunakan artificial intelligence. Saja motor apapun itu silakan pesan ke Badan Berita Maharani ya. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim, Kombes Pol Bagus Wibisono mengungkapkan identitas ketiga tersangka, HMP, UP, dan AH. Ketiganya memiliki peran berbeda. HMP bertindak sebagai pembuat akun TikTok dan editor video deepfakes, sekaligus pemilik rekening penampungan hasil penipuan. UP berperan sebagai pengunggah video ke media sosial menggunakan akun TikTok buatan HMP. Sementara AH berperan sebagai operator admin WhatsApp untuk mengelabui korban agar mentransfer sejumlah uang ke rekening tersebut. Kasus ini terungkap setelah pelapor mengecek kebenaran konten yang beredar di TikTok melalui beberapa akun. Setelah diverifikasi, ternyata video tersebut merupakan hasil manipulasi digital dan tidak sesuai dengan kenyataan. Polisi menyebut bahwa para korban tersebar di berbagai provinsi, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Hingga saat ini sekitar 100 orang menjadi korban dengan 17 saksi korban telah dimintai keterangan pihak kepolisian. Dalam 3 bulan terakhir, pelaku diperkirakan telah meraup keuntungan hingga Rp87.600.000. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 51 ayat 1 atau pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan diantaranya adalah file video hasil manipulasi yang diunggah melalui TikTok dan mencatut nama serta wajah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Baik pemirsa, itu tadi informasi yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.